Selamat pagi semua para peserta yang duduk di sini. Ya, hari ini kita bertepatan dengan Hari Ibu Kartini. Kita juga ingat ya semuanya, Ibu Kartini sudah menuliskan buku Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Kemarin kita dalam rapat itu kita sudah bilang bahwa ini adalah awal dari pada bagaimana kita melihat tubuh kita sebagai tubuh yang sehat. Ya, selain kita memang harus melakukan olahraga untuk mengurangi atau menambah kesehatan kita, ternyata kita juga membutuhkan macam-macam yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Siti Aminah. Bagaimana sejak bayi, sejak manusia itu mungkin dibuat, ya, sejak manusia itu benihnya menjadi kapan dia mulai kita sebutkan sebagai manusia. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa agar nanti si bayi itu lahir dengan baik dan berkembang bisa mencapai targetnya. Kalau bagi kami bertiga, target yang harus dicapai manusia merupakan kecerdasan majemuk. Kesempatan kami berikan kepada Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, terima kasih kepada Ibu Moderator. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk membawakan makalah. Mungkin ini adalah dengan tema membantu pembentukan sel otak dan sel otot pada balita. Nah, kalau kita lihat ini pembentukan sel otak, nah itu berarti perkembangan. Pembentukan sel otot berarti pertumbuhan. Jadi materi yang saya sampaikan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dan anak. Jadi sebagai pendahuluan, perkembangan dan pertumbuhan anak ini dimulai sejak dalam kandungan. Kemudian sampai beberapa tahun setelah kelahiran. Jadi jangan disangka bahwa begitu sesudah lahir proses otak itu berhenti. Tidak, dia jalan terus beberapa tahun kemudian. Kemudian proses perkembangan dan pertumbuhan dalam kandungan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas anak di kemudian hari. Karena bila ada terjadi kelainan-kelainan yang terjadi pada proses kehamilan, maka tidak bisa kita kembalikan lagi dan kita ulang. Misalnya pada proses pembentukan jantung, proses pembentukan otak. Apakah begitu sesudah kita lahir bisa kita ulang lagi? Tidak bisa. Jadi kita harus betul-betul melihat bagaimana perkembangan di dalam kandungan. Orang menduga bahwa perkembangan dan pertumbuhan pada masa kandungan ini hanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dia bilang, biarin aja dikasih makan yang kecil-kecil juga tidak apa-apa. Toh bayi mah tetap akan berkembang. Ini adalah salah. Nah, karena kenyataannya dia merupakan interaksi antara genetik dan lingkungan. Di mana yang disebut lingkungan adalah nutrisi. Nutrisi harus cukup. Selain itu juga kita berikan stimulasi. Stimulasi apa saja yang bisa kita berikan? Nanti kita lihat. Pengaruh adanya gangguan pada masa kehamilan terhadap janin ini dipengaruhi oleh waktu dan lamanya pemaparan. Misalnya dia kurang gizi, berapa lama dia kurang gizinya? Atau pada periode mana? Apakah pada periode trimester pertama, trimester kedua, ataupun trimester ketiga? Itu memberi dampak yang berbeda. Berikut. Menurut Vernon, pertumbuhan fisik dan perkembangan kondisi pada anak terjadi dengan cepat pada masa kanak. Jadi sesudah kita lihat fase perkembangan janin, kita lihat ternyata pertumbuhan otak yang paling cepat adalah pada masa perkembangan anak. Kapasitas intelektual orang dewasa itu telah diperoleh 50% pada usia 4 tahun. Dan pada usia 13 tahun ini ada 92% kapasitas dewasa. Jadi sisanya sampai usia 18 tahun kita masih sisa 8% dari pertumbuhan otak. Berikutnya. Dan adanya malnutrisi pada masa kanak dini ini akan berdampak pada penampilan saat dewasa. Bisa bersifat fisik
yaitu kehilangan fisik pada masa dewasa akan berefek terhadap generasi berikutnya, yaitu pada keadaan kesehatan dan nutrisi anak. Kita tahu misalnya kalau ibu bapaknya kecil, anaknya tentu akan kecil. Mengapa demikian? Karena ada faktor-faktor yang diturunkan, jadi dibawa oleh si ibu. Jadi selain itu ada juga kognitif, yaitu berupa menurunnya potensi intelektual dan produktivitas saat dewasa. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada masa kehamilan. Ini sesudah dia dibuahi, jadi sel telur dibuahi oleh sperma, maka dia akan menjadi zigot. Zigot ini mengalami pembelahan-pembelahan. Sesudah dia cukup membelah, kemudian pada saatnya dia akan masuk nanti ke bernidasi atau masuk ke dalam rahim, ya. Nah, sesudah di dalam rahim, terus ternyata pembentukannya itu mula-mula tuh hanya terdiri dari satu lempeng, namanya lempeng ektoderm, yang dia akan mengalami pelekukan. Sesudah mengalami pelekukan ini akan saling bertemu dan dia akan menjadi tuba. Nah, tuba ini dia dari depan sampai belakang. Tuba yang menutup di tengah-tengah, kemudian yang paling depan dia akan berkembang menjadi otak, dan yang bagian belakang dia akan menjadi organ-organ yang lain. Sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah itu sel-sel yang tadinya berasal dari tuba dari sini nih, kemudian dia akan masuk mencari tempatnya sendiri-sendiri. Jadi si sel-sel itu yang tadinya berada di sini dia mau, saya itu nanti harus menjadi hati, saya itu nanti harus menjadi otak, saya harus menjadi otot. Nah, dia berpindah sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kemudian sesudah dia mencapai tempat yang dia sudah seharusnya, dia akan mengadakan pembelahan. Berikut. Nah, dia akan mengadakan namanya proliferasi. Jadi menjadi bertambah banyak. Nah, di sini ini otak yang tadinya sederhana, di mana dia hanya terdiri dari 3 lekukan, lama-lama dia menjadi bentuk yang sempurna. Jadi otak ataupun organ-organ itu akan tumbuh dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih spesifik. Nah, tadi kita sudah lihat ada penutupan, ya, penutupan dari tuba neural. Kalau seumpamanya penutupan tuba neural ini terhenti atau terganggu, maka akan terjadi yang disebut meningokel ini atau meningoencephalokel. Nah, di sini ada bolongan di sini celah, atau ada celah di sini yang lebih besar celahnya, ya. Nah, padahal ini kenapa terjadinya? Hanya karena kekurangan asam folat. Ini terjadi pada hari ke-40. Jadi kita harus diberi asam folat pada trimester pertama, karena asam folat berfungsi di situ. Kalau kita berikan asam folat di bulan-bulan berikutnya, udah kadung, yang itunya sudah terlambat, ya. Nah, kemudian kalau dilihat perkembangan otak, nah ternyata perkembangan otak itu, lihat di sini adalah sampai lahir. Sampai lahir itu di situ terjadi migrasi dari sel, kemudian terjadi proliferasi, mielinisasi, dan di sini dia masih terus sampai akhirnya tadi dia usia 5 tahun. Usia 5 tahun itu dia usia 13 ya, yang dia sudah mencapai 92%. Ternyata di sini adalah fungsi higher cortical function. Jadi menempatkan dia pada posisi remaja. Jadi remaja itu walaupun yang harus di pertumbuhan otaknya kecil, tapi di situ sinap-sinapnya akan makin banyak. Nah, sekarang bagaimana hubungannya perkembangan otak dengan nutrisi? Nah, kita lihat bahwa janin tadi terdapat perkembangan struktural dan fungsional, di mana ada pembentukan neural korteks, ada dia menjadi bertambah besar, bertambah banyak, kemudian dia diferensiasi menempati tempat-tempat yang seharusnya, kemudian dia mengadakan hubungan-hubungan, ya. Nah, pada saat janin juga berkembanglah korteks pendengaran dan penglihatan. Jadi jangan disangka bahwa bayi itu tidak dipengaruhi oleh suara gaduh. Jadi kalau misalnya ibunya gaduh gelisah, itu nyampe ke bayi. Ibunya sedang marah-marah, sedang bertengkar, nyampe ke bayi, ya. Nah, kemudian ini di situ juga ada daerah bahasa reseptif dan fungsi luhur.
kemudian ada mielinisasi, dan jangan lupa ada hipokampus, yaitu proses untuk ingatan. Jadi bayi akan mengenal, oh suara yang di luar ini kok sama dengan suara ibu saya waktu itu di kandungan. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi begitu lahir, dia akan tahu mana ibunya, karena dia sudah kenal dengan degup jantung ibunya, atau dia sudah kenal dengan bau di amnionnya. Ya, nah jadi begitu dia dipindahkan ke orang, dia akan tahu bahwa itu adalah orang lain. Kemudian pada masa bayi, ini ada perkembangan otak sangat cepat. Dia terjadi mielinisasi, dendritisasi, dan sinaptogenesis, serta plastisitas neuronal. Dan ini adalah dasar untuk mendapat kognisi atau keterampilan interpersonal. Nah, dan jangan lupa tadi dikatakan bahwa di sini ada faktor nutrisi. Ya, di sini ada faktor nutrisi, di mana faktor nutrisi ini adalah protein, energi, lemak, dan mikronutrien. Dan ini asupannya pada saat janin dia murni dapat dari plasenta, tapi masa bayi dia dapatkan dari ASI dan makanan pengganti ASI. Dan pada usia balita dia udah mau sendiri, udah jajan sendiri, tapi tetap harus dikontrol oleh ibu. Jadi jajanan-jajanan anak-anak itu tetap harus dalam pengawasan ibu. Karena kalau tidak nanti tidak sesuai. Jadi ininya nih tidak akan sesuai nanti. Nah, sekarang bagaimana perkembangan anak dan nutrisi itu tadi? Di sini perkembangan anak adalah masa kritis untuk kognisi, emosi, dan pertumbuhan fisik. Nah, tadi dikatakan kalau waktu janin di situ terjadi pembentukan struktur, kemudian setelah persalinan bayi sudah siap, organ-organnya siap untuk menerima proses pembelajaran, otaknya juga sudah siap. Nah, kemudian usia sampai dengan 5 tahun, maka terjadi maturasi otak, jaras neuronal, dan koneksi saraf. Ya, di situ akan ada plastisitas neuronal dan merupakan dasar untuk perkembangan kognisi. Nah, siapa yang mempengaruhi? Lingkungan. Lingkungan itu dapat dari mana? Dari stimulasi dan dari nutrisi. Tapi nutrisi ini sangat berhubungan dengan sosial ekonomi. Tapi jangan salah, sosial ekonomi yang rendah pun ternyata ada yang bisa menghasilkan anak-anak dengan gizi yang baik. Gizinya tidak buruk. Mengapa? Karena dia pintar memilih makanan yang berguna. Jadi uangnya itu diberikan makanan yang memang mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh otak. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh genetik. Mengapa nutrisi ini sangat penting? Tadi kita lihat bahwa ada sel-sel yang berpindah, ada sel-sel yang menjadi bertambah banyak, ya. Nah, ternyata itu semua dipengaruhi oleh genetik. Genetik yang bilang, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana, itu genetik. Tapi genetik itu hanya bekerja kalau dia itu sudah diperintah oleh protein atau asam amino. Nah, jadi zat-zat ini mempengaruhi si genetik untuk bekerja. Kalau tidak, gennya tidak bekerja. Wong dia nggak ada yang nyuruh kok, gitu ya. Jadi tidak ada yang mengaktifkan gen. Jadi kalau seumpamanya terjadi kelainan dari nutrisi, misalnya kelainan nutrisi di trimester 1, di mana trimester 1 itu adalah pembentukan organ, maka tidak terbentuk atau tidak komplit pembentukannya. Nah, jadi pengaruh nutrisi terhadap perkembangan otak ini tergantung dari waktu, dosis, dan lamanya terjadi gangguan. Nutrien yang merangsang perkembangan otak normal pada saat tertentu mungkin toksik pada periode yang lain atau bahkan mungkin tidak berguna. Nah, nutrien kadar tertentu akan merangsang perkembangan otak normal, tapi kadar lain mungkin berakibat toksik. Jadi makannya juga tidak boleh dia segala macam multivitamin dimasuk-masukin, padahal itu tidak sesuai sama kebutuhannya. Ya, jadi tidak kadar itu tetap harus ini. Atau kita makan lemak banyak-banyak. Kan kalau lemak tidak dipakai, dia akan disimpan, ya. Jadi disimpan dalam bentuk sel-sel lemak. Nah, itu juga tidak baik. Beberapa nutrien termasuk besi akan meregulasi pada periode yang sempit. Kadar yang berlebih dan kekurangan akan mengakibatkan pertumbuhan otak yang abnormal, sedangkan zat lain mempunyai range-nya yang lebih panjang. Nah, ini sekarang kita lihat dari masing-masing nutrisi. Ternyata protein energi ini berfungsi untuk proliferasi dan diferensiasi sel, sinaptogenesis, dan sintesa growth factor.
Jadi kita tahu kalau misalnya kita kekurangan, apa akibatnya? Janin tidak berkembang. Jadi janinnya kecil, ya, karena tidak ini. Nah, dan waktu dia lahir tentu akan ada defisit global karena perkembangan otaknya tentu tidak optimal. Kemudian besi ini ternyata penting untuk mielinisasi, sintesa monotransmitter monoamin, metabolic energi neuronal juga di hipokampus. Tadi hipokampus fungsinya untuk proses belajar. Mielinisasi fungsinya untuk supaya impuls lebih cepat diterima dan lebih cepat disebarkan. Jadi kalau kita kekurangan besi, apa akibatnya? Menjadi lambat proses berpikirnya. Ya, makanya kalau anak-anak yang sebentar-sebentar ngantuk, mungkin dia memang besinya kurang. Kemudian seng ini untuk pengaturan sistem saraf otonom dan perkembangan hipokampus dan cerebellum. Dan ini lemak untuk sinaptogenesis, fungsi membran dan mielinisasi. Dan yodin daerah-daerah tertentu kita kekurangan yodium. Makanya garam harus beryodium. Karena dia menghambat perkembangan mental dan motor, jumlah neuron berkurang, terjadi degenerasi neuron dan mengganggu fungsi asosiasi. Jadi, tapi iodin ini kalau kita ketahui sejak awal, ini nih reversible, bisa balik lagi. Jadi untuk di daerah-daerah yang kurang endemik yodium, begitu kita tahu dia kurang yodium, harus cepat disuplai yodium supaya otaknya tidak keburu telat, tidak keburu sinap-sinapnya tidak keburu terhenti. Karena begitu kita kasih yodium, maka sinap-sinap akan muncul kembali. Nah, sekarang kita masuk ke masa kehamilan. Masa prenatal itu merupakan periode perkembangan yang paling cepat, dimulai sejak pembuahan sampai bayi lahir. Nah, perkembangan pada masa prenatal ini merupakan proses dasar untuk proses perkembangan berikutnya setelah lahir, ya, karena itu merupakan hardware kita. Perkembangan pada saat janin itu dimulai dari cephalocaudal, jadi kita lihat tadi dari atas, dari kepala menuju bawah, dan dimulai dari pembentukan dasar menjadi yang lebih terspesialisasi. Jadi misalnya plasenta waktu saat begitu dia baru muncul juga otaknya mula-mula 3 dulu, jadi terdiri dari 3 lekukan, kemudian dia menjadi otak yang matang. Atau enggak jantung pun waktu mula-mula dibentuk mah cuma terdiri dari 2 saja, ya, dari 2 lobus. Nah kemudian dia nanti membelah menjadi 4. Nah udah pada perkembangan berikutnya. Tapi mula-mula mah pokoknya asal bisa jalan dulu gitu, ya. Sama seperti plasenta. Plasenta juga mula-mulanya asal ada pembuluh darah aja dulu yang menghubungkan antara janin dengan ibunya, supaya dengan begitu oksigen bisa masuk, nutrisi bisa masuk. Nah, baru sesudah perkembangan berikutnya baru dibikinlah yang lebih spesial. Nah, perkembangan fisik pada masa kehamilan ini terbagi atas 3 periode, yaitu saat konsepsi, jadi saat tadi bayi begitu ketemu, kemudian dia konsepsi, kemudian periode embrio dan periode fetal. Pembentukan organ mula-mula karakteristik dulu, kemudian baru terjadi penyempurnaan. Dan pembentukan organ itu dimulai dari organ yang sangat penting untuk kehidupan. Nah, jadi yang paling lama perkembangannya adalah otak dan jantung. Otak itu dari sejak awal sampai terus, begitu juga jantung. Jadi kalau ada kelainan, misalnya kelainan pada otak atau kelainan pada jantung, kita harus mencari ada apa dengan sarafnya, karena itu prosesnya sama-sama panjang. Jadi kalau misalnya terjadi pada trimester 1, otak juga terganggu, jantung juga terganggu. Trimester 2, otak jantung terganggu. Trimester 3 juga akan terganggu. Ya, jadi otak dan jantung itu menempati tempat perkembangan yang sangat panjang. Misalnya otak dan jantung dia itu terbentuk lebih dulu, baru dilanjutkan dengan organ-organ yang lain. Nah, sekarang kita lihat periode konsepsi. Dimulai sejak telur dibuahi, berakhir 2 minggu kemudian. Jadi tadi proses untuk masuk itu adalah 2 minggu. Setelah mengalami pembelahan, hari ke-5-6 mulai terjadi implantasi janin di rahim. Terbentuk plasenta primitif dan sirkulasi yang memungkinkan terjadinya suplai oksigen dan bahan makanan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, sekarang pada masa embrionik. Embrionik itu adalah pertengahan minggu kedua. Jadi minggu kedua itu sudah masa pembentukan. Jadi minggu kedua sampai akhir minggu ke-8. Jadi sampai 2 bulan.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan minggu kedua sampai bulan kedua. Di sini penampakan embrio secara fisik sudah seperti manusia. Pada saat ini terbentuk organ mayor dan terjadi spesialisasi dari pembelahan sel, diferensiasi sel untuk membentuk organ tertentu, misalnya hati, jantung. Ya. Untuk proses tersebut dibutuhkan lingkungan sekitar sel dan informasi kimia. Bagaimana pada periode fetal? Jadi pada periode yang sudah dia membentuk janin. Dimulai sejak 9 bulan, sejak 2 bulan sampai saat kelahiran bayi. Ini ditandai dengan berlanjutnya perkembangan dan diferensiasi struktur yang sudah dimulai pada masa embrio. Ini pada bulan ketiga keempat pertumbuhan itu cepat, ya. Yang tadinya pada minggu ke-8 itu hanya 2,5 cm, begitu usianya 4 bulan dia sudah 13 sampai 15 cm. Dan pada periode ini sudah terbentuk sistem sensorik, motorik, dan pembelajaran tingkah laku. Ya, jadi dari masa fetal itu sudah ada proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan otak. Semua jaringan dan organ di badan terbentuk dari 3 lapisan. Tadi ya ada yang ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Dan otak pada ektoderm. Perkembangannya sangat lambat dan berlangsung sampai beberapa tahun sesudah lahir. Dan perkembangan otak ini merupakan proses yang sangat kompleks di mana waktu dan saat kejadian sangat penting sehingga berkembang secara normal. Ini akan mudah terganggu sehingga terjadi gangguan pada tahapan yang manapun. Jadi kalau ada gangguan pada satu ini, dia akan merembet terus ke sana, ya. Proporsi otak terhadap badan berkurang dengan berlangsungnya perkembangan. Waktu usia janin 9 minggu, otak itu 25% dari berat badan. Tapi begitu lahir dia 10% dan waktu dewasa hanya tinggal 2%. Karena badan kita sudah mulai besar. Badan yang besar ini dipengaruhi oleh apa? Oleh tulang-tulang yang makin lama makin panjang, otot-otot yang makin lama makin bertambah. Ya. Sekarang sebetulnya pembentukan otak itu kita bagi atas tingkat makro dan tingkat mikro. Kalau tingkat makronya dia tadi mulai dari penutupan neural tube, kemudian pembentukan struktur otak yang dari sederhana menjadi yang lebih kompleks. Sedangkan tingkat mikro ini dibagi atas proliferasi, migrasi sel, mielinisasi, dan sinaptogenesis. Nah, apa yang terjadi pada tingkat mikro? Pada tingkat mikro itu terjadi proliferasi sel, jadi produksinya makin cepat. Ini berakhir pada trimester kedua. Migrasi sel, dia bergerak sel berasal dari sel progenitor pada dinding tuba menuju lokasi akhir. Ini terjadi pada bulan 4 dan bulan 9. Kemudian mielinisasi dan sinaptogenesis, ini merupakan tahap akhir. Di mana mielinisasi, proses di mana saraf itu diliputi oleh diisolasi dari sel-sel lain dengan adanya perkembangan lapisan lemak yaitu mielin di sekitar sehingga transmisi impuls saraf di sepanjang saraf menjadi makin cepat. Dan sinaptogenesis, proses di mana sel saraf berkomunikasi satu dengan yang lain dengan organ akhir. Ini memungkinkan transmisi impuls saraf ke otak dan sebaliknya. Proses ini berlanjut sampai sesudah lahir. Nah, sekarang tadi kita tidak percaya apa saja sensorik yang bisa didapat oleh bayi, oleh janin. Ternyata dia itu mendengar, nih pendengaran. Janin 22 sampai 24 minggu, jadi 5 bulan ya. Nah, kalau supaya dia mendengar suara, dia akan bergerak. Kemudian ini dipengaruhi oleh frekuensi, intensitas, dan lamanya suara. Ternyata lingkungan di sekitar janin ini gaduh sekali. Gaduh mulai dari jantung ibu, aliran darah, saluran cerna, suara dari luar yang masuk ya. Nah, ternyata suara dari luar yang ini tuh dia diperkecil dulu oleh kulit kan. Dia harus masuk kulit untuk masuk ke dalam rahim. Tapi suara dengan frekuensi 125 sampai 250 ini hanya sedikit. Dia bisa masuk sampai ke dalam. Itulah sebabnya suara ibu dan suara lain dari lingkungan akan terdengar oleh bayi. Ya. Nah, kemudian hemosensasi. Ternyata kan bayi itu berada di ruang amnion kan, di ruang cairan ketuban. Nah, cairan ketuban itu ada bau,
dan ada rasa. Kadang-kadang dia rasanya manis. Kalau dia rasanya manis, dia bayi menelan, ditelan sama bayi. Tapi kalau ada zat toksik di situ, bayi diem, dia nggak mau menelan. Ya, nah, dengan adanya proses menelan ini, zat yang bercampur dalam air ketuban yang berasal dari makanan ibu akan masuk ke dalam janin. Jadi jangan disangka, ya itu tuh masuk ke bayinya. Dan pada saat dilahirkan, bayi juga akan lebih memilih bau ibunya karena dia tadi sudah kenal bau ibunya. Sekarang ini stimulus somatosensorik, dia ada rasa nyeri. Respon nyeri itu sudah terlihat saat janin berusia 24-28 minggu dan jaras nyeri mulai terbentuk pada minggu 26. Coba dikeplok-keplok begini, bayi akan bergerak-gerak kesakitan kan? Nah, kemudian rasa raba, ini terbentuk mulai usia 8 minggu. Jadi usia 8-9 minggu ini, kalau bayi atau bibirnya teraba, kepala dijauhkan dari sentuhan. Misalnya dia, kan bayi suka bergerak-gerak kan? Misalnya pipinya teraba gini, dia akan begini. Tapi nanti sesudah trimester 2 dia akan bergerak ke arah sentuhan. Jadi kalau saya gini-gini kan, kalau udah itu sama ini suka diulas-ulas gini kan, diusap-usap, terus dia nendang atau tangannya ini. Nah, karena begitu dia sudah trimester kedua, dia kalau diusap-usap dia senang malah mendekati ke arah sentuhan. Kemudian penglihatan. Pada usia kehamilan 26 minggu, kalau perut ibu itu disinari dengan cahaya yang terang, akan terjadi perubahan denyut jantung dan pergerakan janin. Jadi berarti bayi itu bisa melihat. Ya. Nah, sekarang nutrisi selama kehamilan. Pada wanita hamil ini dibutuhkan nutrisi 300 kalori lebih banyak dari sebelum kehamilan. Makanya ibu-ibu suka dibilang, kan kamu ngasih makan 2 orang, jadi cepat harus makan yang banyak ya kalau wanita hamil kan. Dan ini dibutuhkan untuk perkembangan serta pertumbuhan janin. Nutrisi selama kehamilan, lagi-lagi kita butuh protein dan energi, ya, omega 3, asam lemak, kemudian zat besi. Proteinnya kita butuh 60% lebih banyak dari sebelum kehamilan. Bayangin tuh, banyak kan? Nah, kemudian ini untuk perkembangan jaringan dan membantu pertumbuhan janin. Kalau omega 3 kita perlu 200 mg per hari. Ini adalah komponen untuk struktur mata dan otak dan terutama didapatkan dari ikan dan suplemen minyak ikan. Jadi itu tuh kita dapatkan kalau kita banyak makan ikan, itu kita akan mendapatkan zat lemak yang cukup. Kemudian zat besi. Kalau ibu hamil tidak anemi, dibutuhkan hanya 15 mg per hari. Tapi kalau ibunya anemi, dia butuh 30-100 mg per hari sampai aneminya teratasi. Ya, jadi jangan misalnya dia sudah anemi, tapi kita kasih dosisnya cuma 15 mili. Kapan mau terkejarnya? Ya, bayinya akan tetap kekurangan besi. Jadi dia harus dikasih besi yang tinggi dulu supaya bayinya pun tidak kekurangan. Baru sesudah gitu ganti dengan yang normal. Ini adalah komponen hemoglobin yang membawa oksigen dibutuhkan untuk pembentukan darah, perkembangan feta dan placenta dan meningkatkan konsentrasi gizi pada ibu. Saat hamil, volume darah ibu meningkat dan mengakibatkan konsentrasi sel darah merah akan berkurang. Nah, jangan lupa perlu kalsium. Karena kalsium itu bayi itu kan harus punya tulang kan? Harus punya tulang, harus bikin gigi. Nah, kalau seumpamanya ini tidak cukup, dia ngambil kalsium dari ibunya. Akibatnya apa? Tulang-tulang ibu jadi kropos. Ya, karena keambil. Dan perkembangan tulang janin ini terjadi pada trimester ketiga karena di situ terjadi pengerasan tulang. Sehingga dibutuhkan 30 gram kalsium. Nah, jadi si ibu harus makan berapa? 1000 sampai 1300 mg per hari. Nah, sekarang asam folat. Tadi asam folat dibutuhkan pada trimester pertama sampai usia 40 hari. Nah, dia dosisnya 4 mg per hari sejak 1 bulan sebelum kehamilan. Jadi begitu mau hamil saya sudah harus minum asupan asam folat. Asam folat yang tersedia ada yang 1 mg, ada yang 4 mg. Kalau mau hamil minumlah yang 4 mg. Kalau tidak mau hamil boleh minum yang 1 mg. Ya. Nah, ini untuk pembentukan otot, tulang, sistem saraf dan otak. Asam folat adalah untuk proses pembelahan sel. Kemudian kekurangan asam folat menghambat terjadinya penggantian sel selama proses penutupan tabung neural sehingga formasi tidak komplit.
dan penutupan terjadi pada minggu kelima kehamilan. Asam folat ini untuk mencegah neural tube defect. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kemasukan teratogen? Teratogen, jadi pengaruh lingkungan berupa bahan atau zat yang mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan janin, itu kita sebut teratogen. Jadi segala macam yang mengganggu janin untuk berkembang, itu kita sebut teratogen. Selama kehamilan, janin tidak terlepas dari pengaruh dari luar rahim, kan? Dia bisa masuk lewat sini, dia bisa masuk lewat pembuluh darah, ya. Ini terjadi karena bahan berbahaya masuk ke dalam lingkungan mudigah atau janin, atau terjadi kekurangan zat, misalnya malnutrisi, defisiensi nutrisi dan vitamin. Jadi kalau orang dengan kekurangan gizi pun kita bilang dia teratogen karena dia menghambat proses perkembangan janin yang benar. Efek teratogen bisa abortus, bisa kelainan struktur yang mayor dan minor, dan gangguan perkembangan dan pertumbuhan dan tingkah laku yang dapat terlihat sejak dilahirkan, tapi ada pula yang baru muncul di kemudian hari. Jadi waktu lahir kelihatannya seperti baik-baik saja. Begitu proses berlangsung baru kelihatan. Kenapa anak ini tidak bicara? Kenapa kok tingkah lakunya jadi enggak diem? Kenapa? Nah, ya banyak kenapa. Itu terjadi karena memang sudah ada proses di dalam yang tidak terdeteksi. Efek dari teratogen ini tergantung saat terpaparnya. Kalau dia terpapar pada masa embrionik, tadi embrionik adalah masa pembentukan organ-organ, maka dia terbentuknya saat terbentuknya organ mayor dan pembentukan badan, maka akan terjadi malformasi mayor. Tapi kalau pada periode fetal, yaitu sejak minggu 9 konsepsi, ini gangguan dan keterlambatan pertumbuhan, ya. Jadi tergantung tadi fase di mana dia kurangnya. Dan lamanya periode pemaparan ini berpengaruh terhadap perkembangan. Jangan lupa perkembangan otak berlangsung waktu panjang. Jadi terpapar zat teratogen yang berlangsung lama akan mempengaruhi perkembangan otak, walau tidak terlihat pada fisik struktural yang besar. Efek ini sulit dideteksi dan akan terlihat beberapa tahun setelah dilahirkan. Tadi ya. Nah, efek teratogen bukan hanya hasil pemaparan lingkungan, tapi juga merupakan interaksi genetik dan lingkungan. Dan jangan lupa status psikologis ibu. Jadi kadang-kadang ibunya misalnya depresi. Karena depresi mengakibatkan apa? Dia akan kurang makan, ya, kurang makan, nutrisi kurang, sehingga kebayinya pun akan kurang. Nah, sekarang kita masuk periode 0 sampai 5 tahun. Di sini terjadi proses pembentukan dan perkembangan yang cepat dan dia dipengaruhi betul-betul oleh stimulasi dan nutrisi, ya. Nah, perkembangannya terjadi sefalokaudal, jadi dari atas ke bawah dan dari proksimal menuju distal. Jadi kalau misalnya anak belum bisa dia untuk begini mengangkat kepala, jangan diharapkan dia bisa duduk, ya. Anak yang masih ininya ngepit begini, terus ininya begini, jangan diharapkan dia bisa ngambil sesuatu. Bagaimana mau ngambil sesuatu? Mengambil sesuatu itu dia harus membuka ini, kemudian dia harus menggerakkan. Jadi kalau ininya masih ngepit begini, tidak akan dia bisa membuka, tidak akan dia bisa untuk mengambil sesuatu, ya. Jadi kita tahu bahwa perkembangannya itu dari proksimal ke distal dan dari sefalo ke kaudal. Pada periode ini terjadi perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, bicara ekspresif reseptif, kemandirian, sosial, dan emosi. Nah, hubungan antar saraf juga dipengaruhi oleh neurotransmitter namanya. Neurotransmitter itu adalah zat untuk menghantarkan impuls-impuls juga. Nah, sekarang mengapa stimulus itu demikian penting? Stimulus itu akan didapat dari indera. Kita tahu ada berapa indera? Ada 5. Tapi yang bisa masuk otak adalah 5 ditambah 2. Ditambah 2-nya adalah vestibuler dan proprioseptif, ya. Jadi jangan disangka bahwa anak menggerakkan begini itu adalah untuk otak. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak bisa apa-apa, informasi tidak ada yang bisa masuk. Tapi walaupun dia tidak bisa apa-apa, nanti saya bilang, "D, ini namanya tangan kanan. Nah, ini ke atas, ini ke bawah." Oh, itu nyampe ke otak. Ternyata ada atas, ada bawah. Ternyata saya ada tangan, saya punya kaki, saya punya badan. Tapi dia walaupun dia tidak menggerakkan. Jadi bayi itu kalau tidak bisa apa-apa jangan dibiarkan. Karena tidak ada informasi yang masuk.
Karena informasi itu bisa masuk lewat sini semua. Ya. Nah, kemudian sensorik itu akan masuk sebagai sensorik informasi dan dia akan masuk ke dalam ingatan jangka pendek yang akhirnya menjadi ingatan jangka panjang. Nah, dimensi tumbuh kembangnya sesudah terbentuk saraf-saraf ini dia akan menjadi tumbuh kembang. Faktor-faktor inilah yang kita lihat. Nah, sekarang kita mulai. Motorik kasar. Bagaimana kita tahu dia motorik kasar? Mulai dari menahan gerakan kepala ya. Nah, ini kita lihat nih motorik kasar. Ini adalah bayi. Bayi itu dia akan kepalanya akan mengadah dulu. Pada usia 3 bulan dia akan bisa naik 30 derajat. Kemudian pada saat berusia 5 bulan nanti dia bisa naik 90 derajat. Jadi bayi itu harus bisa begini. Nah, itu tuh 5 bulan itu sudah harus bisa. Kalau 4 bulan dia masih agak gini. Nah, makanya kalau kita lihat ini adalah di dada nih. Ya, di dada ini dia sudah mulai di depan dan ini sudah mulai tumpuan di perut. Lihat ya. Nah, kemudian sesudah itu dia harus bisa berguling. Kalau dia tidak bisa berguling adalah untuk memperkuat otot-otot trunk atau otot-otot batang tubuh. Sesudah dia menjadi kuat, maka dia akan bisa duduk. Jadi kalau anak tidak, makanya pada perkembangannya dia harus bisa miring kanan, miring kiri dulu. Sesudah miring kanan, miring kiri, kemudian dia tengkurap. Sesudah tengkurap baru bisa duduk. Ya. Nah, jadi sesudah itu dia mula-mula berpegangan tangannya. Namanya duduk dengan bertumpu. Sesudah itu dia akan duduk dengan lepas. Nah, udah lepas dia akan jalan begini, merangkak dan akhirnya dia jalan sendiri. Perkembangan ini harus selalu begini polanya. Dan ini harus kita tahu kapan mulainya terjadi dan kapan dia yang kita katakan terlambat. Nah, ini yang kita katakan yang dia harus 5 bulan sudah kuat menahan kepala, 6 bulan sudah tengkurap, 1 tahun sudah berdiri. Tadi untuk duduk berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan belum duduk, terlambat. Apapun penyebabnya, 9 bulan tidak duduk, terlambat. Kalau 1 tahun itu sudah berdiri, tapi berjalan terlambat. Kalau 18 bulan belum berjalan, itu terlambat. Apapun penyebabnya. Kemudian 2 tahun dia sudah harus bisa naik turun tangga dengan 2 kaki. Nanti kalau kita tanya, Bu anaknya sudah bisa naik turun tangga? Bisa. Bagaimana cara naik turun tangganya? Nih kalau dengan 2 kaki artinya begini, dia gini. Suka lihat anak-anak kecil dia begini? Turun tangga pun 2. Begitu dia masuk 3 tahun dia sudah bisa begini. Nah itu namanya dengan 1 kaki. Kalau ibu-ibu ditanya udah bisa naik turun tangga. Nah tapi begitu kita lihat dia misalnya 3 tahun masih dengan naik turun tangga 2 kaki. Terlambat nggak? Terlambat. Ya. Nah kemudian 3 tahun naik tangga 1 kaki, turun tangga 2 kaki. 4 tahun naik turun 1 kaki. Ya. Nah, kemudian 5 tahun tentu harus bisa melompat, 6 tahun sudah bisa naik sepeda. Sekarang bagaimana motorik halus? Bayi itu harus waktu lahir dia itu mengepal begini. Ini kepalan ini harus hilang pada saat bayi mulai belajar meraih. Kapan itu belajar meraih? 3 bulan. 3 bulan itu dia harus sudah bisa begini. Karena kalau dia begini terus bagaimana dia mau mengambil? Jadi dia harus bisa membuka dan dia mulai meraih. 6 bulan tidak boleh ada lagi tangan yang mengepal. Karena dia sudah harus bisa meraih dengan kedua tangannya. Ya. Bahkan dia sudah mulai memindahkan barang dari satu tangan ke tangan yang lain. 9 bulan dia sudah bisa mengambil dengan ini. Ya, nah 2 tahun sudah bisa megang pensil tapi dengan telapak tangan. Jadi dia pensilnya dipegang begini nih. Nah, megang pensilnya begini, mulai dia mencoret-coret. Makin lama dia makin tua, makin megangnya begini dan akhirnya makin begini. Ya. Nah, ini adalah perkembangan motorik kasar, motorik halus. Sekarang bagaimana berbahasa? Berbahasa kita dapatkan pemaparan bahasa. Jadi bayi itu begitu lahir seakan-akan dia tidak ngapa-ngapain. Tapi dia itu menerima informasi yang sangat banyak. Maka dia bahasa reseptif berkembang lebih dulu. Kemudian dia mengucapkan huruf terisolasi. Aw, itu 3 bulan. 3 bulan bayi belum mengoceh, belum wow, terlambat.
5 bulan bayi belum ma, pa, da, mama, papa, pa, ta, da, da, terlambat. Ya. Nah, kemudian usia 6 bulan kita sudah memperkenalkan kata benda. Satu kata itu 1 tahun. 1 tahun bicara 1 kata. Mama, 2 tahun mama makan, 3 tahun mama mau makan. Nah, tapi waktu 2 tahun itu perbendaharaan katanya harus 50 kosakata. Jadi tidak boleh cuman mama, papa, teteh, ya. Nah, hanya itu saja. Harus 50 kata. Dan pada saat 3 tahun, tadi yang 3 kata, perbendaharaan kata sudah harus 200 kata. Jadi di situ ada besar kecil, bertanya, ya. Nah, itu mulai ya. Nah, kemudian 3-4 tahun dia sudah mulai ada kata-katanya, dia sudah bisa berbicara dan bicaranya 90% jelas ya. Nah, jadi selama periode prasekolah, pola kalimat menjadi lebih kompleks, terjadi pertambahan perbendaharaan kata, ukuran, tempat, jumlah, dan waktu. Usia 4-6 tahun, hampir semua anak sudah memiliki kemampuan dasar tata bahasa dari kalimat, menggunakan bahasa lebih efektif dan efisien. Dia belajar bagaimana membuat, mempertahankan bahasa yang panjang, misalnya dalam percakapan atau membaca narasi. Ini adalah tahapan perkembangan bahasa reseptif, ya, tadi sudah dikatakan. Nah, ini perkembangan kejelasan bahasa. Kadang-kadang ada, dok, anak saya 3 tahun tapi kok bicaranya belum jelas. Nah, kita lihat seberapa jelasnya. Kalau misalnya 3 tahun 75-100% jelas, ya kita boleh-boleh saja. Ini 5 tahun ini sudah harus 100% jelas. 18 bulan 25% yang jelasnya. 24 bulan 50-75%. Jadi kita lihat di mana dia adanya. Jadi kesimpulannya, periode kehamilan dan masa balita memegang peran penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Faktor itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan yang berupa nutrisi dan stimulasi. Gangguan dapat terjadi pada setiap tahapan perkembangan dan akan menimbulkan kelainan yang bervariasi yang akan berdampak pada dewasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.